Jadi dosa itu memisahkan diri kita dari Allah, dari kasih Allah, teman-teman. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Shalom. Perkenalkan, nama gue Daniel. Yep, bener, Daniel teman-teman ya, bukan Nabi Daniel. Karena yang satu penafsir mimpi, yang satu cuma bisa bermimpi teman-teman. Kenalin, gue berasal dari gereja paroki Santo Mikael teman-teman. Diutus oleh BPK PKKKJ dari gereja Santo Mikael. Dan saat ini gue sudah menikah teman-teman. Pada saat ini, gue diminta untuk membawakan tema tentang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, tapi sebelumnya teman-teman, gue mau disclaimer dulu nih. Gue membawakan ini, sharing tentang ini, bukan berarti gue orang yang benar ya teman-teman. Bukan berarti gue tidak berdosa. Saat ini gue masih berdosa teman-teman. Sama seperti teman-teman semuanya gitu. Nah, tapi kalau kita dengar tentang dosa, apa yang kira-kira muncul di pikiran teman-teman pertama kali? Mungkin serem, menakutkan, atau justru kita menyalahkan diri sendiri gitu teman-teman? Ya, mungkin itu yang kita rasain pada saat kita dengar tentang dosa, pada saat kita ngerasain tentang dosa. Tapi pada saat kita tahu tentang semua dosa ini, kenapa ya kita masih mau ngelakuin dosa-dosa itu teman-teman? Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, gue mau jelasin tentang apa itu dosa menurut Santo Agustinus teman-teman. Nah, jadi dosa itu menurut Santo Agustinus merupakan sebuah perbuatan, perkataan, dan pikiran yang melawan kehendak Allah teman-teman, yang menjauhkan diri kita dari Allah, yang memisahkan diri kita dari Allah teman-teman. Jadi dosa itu memisahkan diri kita dari Allah, dari kasih Allah teman-teman. Itulah dosa. Oleh karena itu Tuhan sangat membenci dosa, bukan membenci diri kita ya teman-teman. Tuhan membenci dosa, seperti itu. Nah, pada saat pertama kali kita dengar tema ini, mungkin terbesit di pikiran teman-teman tentang Yohanes 8, tentang perempuan yang berbuat zina. Coba saat ini kita ngebayangin kita menjadi posisi si perempuan yang sedang berbuat zina itu teman-teman. Apa rasanya? Diseret sama orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ke tengah-tengah orang banyak gitu kan. Pasti rasanya malu banget ya teman-teman ya. Apalagi kalau contoh misalnya kayak buat mungkin para pria lagi nonton bokep gitu kan. Terus pas dibuka pintu kamarnya ketahuan sama mama kita atau ibu kita gitu. Pasti rasanya malu banget. Sama seperti yang dirasakan oleh perempuan si pembuat zina itu teman-teman. Dia mungkin pada saat diseret ke tengah-tengah masyarakat, dia pasti ngerasanya malu banget, ngerasanya tuh bersalah banget. Itu pasti rasanya pengen, lebih baik gue mati aja deh, nggak usah hidup lagi gitu kan. Tapi karena kasih karunia Tuhan pada saat itu, dia dibawa nih sama Yesus, dia beruntung gitu kan. Karena apa? Karena Yesus nggak menghukum dia teman-teman ternyata gitu. Nah, terus apa sih yang mesti kita lakukan buat bisa kita lepas dari dosa-dosa itu teman-teman? Di situ gua mau bawa tentang Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 20 teman-teman. Itu pasti teman-teman tahu ya, dan kita nggak asing lagi tentang anak yang hilang. Di sini cuma beberapa poin doang yang mau gue bawain. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa kita itu telah berdosa. Itu menurut Lukas ayat 15, bab 15 ayat 17 teman-teman. Di situ pada saat itu si anak bungsu itu menyadari akan dosa-dosanya dia. Dia merasa bahwa gue nggak berguna, gue udah nggak cocok lagi gitu buat bapak gue. Lebih baik gue jadi hambanya bapak gue aja, karena di sini gue ngerasa kelaparan. Nah, di sini Lukas mengajak kita teman-teman buat kita tuh menyadari akan kesalahan kita, akan dosa-dosa yang kita perbuat ya. Itu yang pertama ya, kita menyadari dosa-dosa kita. Lalu yang kedua, kita menyesali akan perbuatan dosa-dosa kita ya. Apa yang sudah kita lakukan. Lanjutannya itu Lukas 15 ayat 18 sampai dengan 19. Di situ dikatakan bahwa aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, dan mengatakan hal yang tadi yang dia bawa, menyadari dia salah gitu. Dia mau minta maaf sama bapaknya. Jadi kita tuh harus menyesali segala perbuatan kita teman-teman, bahwa kita tuh memang salah gitu, bukan cuma sekedar menyadari, tapi kita tidak menyesali apa yang telah kita perbuat, akan dosa-dosa yang telah kita perbuat teman-teman. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga,
kita mengakui dosa-dosa kita teman-teman. Gue bisa bilang di sini kita sebagai umat Katolik itu cukup beruntung ya teman-teman, karena kita diberikan wadah sama gereja kita itu pengakuan dosa. Menurut gue itu sebuah rahmat, sebuah kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, bahwa kita sebagai umat Katolik itu bisa mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan imam. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah setelah 3 step yang tadi yang sudah saya jelaskan, itu memperbaiki ya teman-teman, dan berusaha menjadi lebih baik lagi. Bukan berarti kita sudah mengakui dosa kita, ya kita sudah suci gitu. Mungkin kita akan jatuh lagi teman-teman ke dalam dosa, tapi kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih dekat lagi kepada Yesus teman-teman. Seperti itu. Gue punya cerita satu teman-teman tentang seorang perempuan dari Mesir gitu kan. Jadi ceritanya seperti ini. Perempuan itu merupakan seorang pelacur gitu kan, dari keluarga yang kurang berada gitu kan. Dia menjajakan tubuhnya untuk orang-orang tuh yang lagi Mesir, yang lagi pergi berziarah gitu di tempat suci. Pada saat itu lagi pesta salib suci teman-teman. Jadi di situ dia menjajakan tubuhnya itu buat pria-pria yang sedang mengadakan ziarah. Luar biasa. Kalau saya bilang sih kurang ajar pada saat baca cerita itu tuh. Wah, kurang ajar banget nih. Cewek gitu kan. Dia orang lagi ziarah, lagi nyari Tuhan, tapi lu malah nyuruh orang lain tuh buat berdosa gitu kan. Dia datang teman-teman ke tempat itu buat menjajakan tubuhnya. Tapi pada suatu hari teman-teman, dia menyeberangi sampai ke Yerusalem. Dia pengen pergi ke Yerusalem. Kenapa dia pengen pergi banget ke Yerusalem? Karena pada saat itu dia merasa gitu, di Mesir tuh pendapatan gue tuh nggak bakal bertambah kalau begini-begini aja. Jadi gue memutuskan gue pergi ke Yerusalem untuk dapat pendapatan yang lebih. Dan dia naik kapal itu dia nggak bayar teman-teman ternyata. Kenapa? Karena pada saat dia naik kapal dia juga menjual dirinya, menjual tubuhnya kepada orang-orang yang berada di kapal itu teman-teman, supaya dia nggak keluarin duit. Sampailah dia di Yerusalem melakukan hal yang sama gitu kan, di Yerusalem gitu. Di Yerusalem dia juga pergi ke tempat-tempat yang suci, ke tempat-tempat peziarah orang-orang, dia menjajakan tubuhnya. Tapi pada saat di Yerusalem ada suatu hal yang aneh teman-teman di sana. Kenapa? Karena dia merasa, kok gue nggak laku ya gitu kan? Kenapa ya? Kok gue nggak laku ya? Padahal gue sudah menjual diri gue pada orang-orang ini. Kenapa mereka lebih memilih berziarah seperti itu? Nah, akhirnya wanita ini memutuskan untuk masuk teman-teman ke tempat suci tersebut. Pada saat dia masuk ke tempat suci tersebut, dia melihat patung Bunda Maria gitu. Dia melihat patung Bunda Maria dan dia merasa pada saat itu bahwa Bunda Maria melihat dia tuh dengan penuh kesedihan, dengan penuh belas kasih gitu kan, bahwa Bunda Maria tuh lu nggak boleh seperti itu gitu kan. Nah, pada akhirnya dia mendengar suara Maria bahwa dia tuh harus menyeberangi sungai Yordan ke arah timur gitu. Bahwa di sana dia akan mendapati tempat yang damai, yang tentram buat istirahatnya dia nantinya. Seperti itu. Dia mendengarkan suara Maria itu dan dia pergi ke seberang sungai Yordan. Lalu tahu teman-teman apa yang dia lakukan? Dia melakukan pertapaan teman-teman. Dia melakukan pertapaan di sana selama 50 tahun. Di sana di padang gurun itu, dia bertapa, dia berdoa sama Tuhan, dia berpuasa, dia berpantang, dia mendekatkan dirinya sama Tuhan teman-teman. Di sana, dia sungguh luar biasa teman-teman, dan akhirnya singkat cerita, dia meninggal teman-teman. Nah, dari cerita tadi, yang kita tahu, dia bernama Maria dari Mesir teman-teman. Saat ini, dia diangkat menjadi seorang santa, menjadi pelindung orang-orang berdosa yang bertobat. Kita bisa lihat ya teman-teman dari kisah yang tadi, Santa Maria dari Mesir tadi, bahwa seorang pelacur aja bisa menjadi seorang santa teman-teman. Tuhan mau terima dia. Apalagi kita teman-teman, yang mungkin saat ini kita ngerasa berdosa, ngerasa diri kita nggak layak. Saat ini, yuk teman-teman, gue mau ajak teman-teman saat ini, kita nggak usah ngerasa nggak layak. Mungkin boleh kita ngerasa nggak layak teman-teman, tapi saat ini, yuk kita layakkan diri kita buat Tuhan. Kita berubah buat Tuhan. Karena seperti yang dikatakan oleh Santo Ignatius, bahwa bagi mereka yang mencintai, tidak ada yang terlalu sulit.
Apalagi jika hal itu dilakukan demi cinta Tuhan kita. Demikian teman-teman, Tuhan memberkati.